Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ike Sofyatul Aziza, mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NPM 25903149500870. Pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8, materi Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan di MTS Misbahul Fatah, Desa Klena Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Ayo dulu dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana
Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik, dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sel. Kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Tentunya struktur sel dan perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sudah lihat video pembelajarannya? Sudah ada angan-angan seperti apa itu sel? Sudah ya? Nah, jadi sel itu memiliki apa tadi? Di dalam sel ada apa? Organel. Jadi sel itu memiliki beberapa organel. Jadi di dalam sel yang kita tahu, yang sudah kita pelajari kemarin, ternyata di dalamnya masih ada organel-organel lagi yang memiliki fungsi tersendiri. Ada fungsi masing-masing. Nah, itu secara umum tentang sel dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, biar lebih paham, karena kita sudah barusan melihat seperti apa sel dalam video itu, guru akan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang struktur utama sel. Nah, ini barusan gambar sel. Nah, kalau kalian masih ingat, kira-kira ini sel tumbuhan atau sel hewan? Sel hewan. Bagus. Jadi ini contoh dari sel hewan. Nah, ada bagian-bagian di dalamnya, ya. Bagian-bagian ini namanya tadi apa? Organel sel yang mempunyai fungsi masing-masing, ya. Nah, kita buktikan. Yang pertama, ada di tengah, dia yang mengatur semua kegiatan sel, namanya apa? Sel. Kemudian ini apa? Cairannya. Namanya apa? Di sel itu punya organel sendiri, tetapi antara sel hewan dan sel tumbuhan itu ada yang berbeda. Walaupun sama-sama punya sel, tapi ada yang berbeda. Kenapa? Karena dilihat saja, kita lihat antara sel hewan dan tumbuhan sama nggak kira-kira bentuknya? Bentuk hewan dan tumbuhan beda, ya. Nah, kenapa? Karena di dalamnya ada yang berbeda. Nah, jadi sel ini kemudian akan membentuk tubuh kalian menjadi seperti sekarang. Awalnya selnya sedikit waktu bayi, terus membelah menjadi lebih banyak sehingga tubuh kalian menjadi lebih besar atau tinggi. Nah, karena kalian sudah paham, nah kita lihat perbedaannya. Nah, secara teks, ya, atau kesimpulannya, sel tumbuhan itu tadi punya apa? Sel. Kemudian sel hewan punya nggak? Berarti tidak memiliki dinding sel. Kemudian sel tumbuhan punya apa? Apa itu kloroplas? Kloroplas itu yang menyebabkan warnanya jadi hijau. Jadi warna hijau di daun itu disebabkan oleh kloroplas, ya. Kemudian, sel hewan kira-kira punya nggak kloroplas? Ada temannya yang warna hijau? Kalau temennya urut ada hijau sedikit, tapi urut tidak punya kloroplas. Nah, berarti sel hewan tidak memiliki kloroplas, ya. Nah, kemudian apa ini? Punya apa? Vakuola yang besar. Untuk apa vakuola itu? Untuk menyimpan makanan. Gimana dengan hewan? Punya nggak kira-kira masih? Punya, tapi kecil, ukurannya kecil. Kenapa? Karena cadangan makanan untuk manusia dan hewan itu terbatas, sehingga kalian bisa merasakan lapar. Nah, itu bedanya sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi perbedaannya ada di dalam apa? Dinding sel. Kemudian ada di kloroplas dan ada vakuola. Nah, jadi itu perbedaan yang paling utama dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, sudah ada yang mau ditanyakan?
Nah, jadi ada model sel itu ya. Jadi kalian harus tampilkan apa yang berbeda antara sel tumbuhan dan juga sel hewan ya. Nah, sekarang guru bagikan LKPD-nya. Guru bagikan LKPD. Terus kalian nanti menyusun apa yang mau kalian buat ya. Nih LKPD-nya. Nah, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan dilihat dulu LKPD-nya, langkah-langkahnya seperti apa, dicek dulu semuanya. Nah, dilihat. Nah, untuk memudahkan kita buat rencananya dulu. Per kelompok buat rencana apa dulu yang mau kita lakukan, apa dulu yang harus dikerjakan, dan juga kalian harus menjadwal ya, jadwal. Kira-kira ini harus sampai jam berapa selesainya ya? Siapa yang membuat organelnya, bagian mana, siapa yang menulis, itu sekarang dibagi ya. Dibagi, silakan berdiskusi, tulis nama-namanya yang mau membuat. Siapa yang mau membuat ini dan siapa yang membuat itu. Silakan dipahami dulu langkah-langkahnya, dibaca dulu, dibaca. Nah, dibaca ya. Sudah ada ya. Nah, silakan alat dan bahannya dikeluarkan semua. Sambil lalu kalian mengerjakan, ditulis apa yang harus kalian kerjakan dulu, siapa yang harus mengerjakan, nanti ditulis sambil kerja ya. Sudah dibagi, ayo sudah dibagi. Dibagi tugas-tugasnya, dibagi dulu. Satu gak Pak? Kalau yang halu nggak usah pakai yang ini ya. Kamu nggak tahu apa yang halus ini apa yang namanya? Retikulum endoderma yang kasar ini. Kalau yang halus nggak bisa dikasih ke ini ya. Sudah ada yang 100%, kita persiapan untuk presentasi ya. Nah, sudah ya, Nafir. Selesai. Yuk. Ayo. Oh, ini sudah. Nah, bagus. Nanti ditusuk ini apa namanya, ditusuk. Betul. Nah, itu kan penting, udah tusuknya kalau gini. Sudah jadi kelompok 2, kelompok 3 ya, sudah jadi. Kelompok 1 kurang 2%. Tinggal masuk namanya ya. Nah, setelah ini kita presentasikan hasilnya ya, disiapkan materi yang akan disampaikan, pembagian ya. Sudah banyak yang nukleus ini sama kayak itu. Nah, karena sudah selesai semua, diperhatikan jika kita akan mulai presentasi mulai dari kelompok yang pertama selesai.
Tujuhnya Benten, Papola, Misostom, Cytoplasma, Nucleus, Embryon, Mitokondria. Jadi kalian sudah mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Nah, jadi ada beberapa positif dan negatifnya dari materi kalian dalam mempresentasikan model sel ini. Nah, untuk konsepnya artinya yang kalian sudah jelaskan itu sudah menjelaskan apa perbedaan sel tumbuhan dan sudah menjelaskan tentang sel hewan dan bentuk-bentuknya sudah sesuai ya. Jadi kalau sel hewan itu lebih cenderung bulat, kalau yang sel tumbuhan dia berstruktur ya, karena dia punya apa? Dinding sel. Nah, sudah bagus, sudah tampilannya sudah cantik, cuma ada beberapa yang kurang ya, tapi tidak apa-apa. Nah, Bu Guru apresiasi untuk kalian dengan keterangan yang meriah. Nah, untuk presentasinya masih ada beberapa yang kurang, bahkan sangat kurang tunjangan. Untuk selanjutnya mungkin diperbaiki cara presentasinya. Jadi untuk yang kita lakukan pada pagi hari ini, nah kesimpulannya. Jadi apa yang kita dapatkan ini kira-kira menyenangkan atau enggak? Lebih enak praktek apa membaca? Jadi memang harus ada kegiatan seperti ini untuk apa? Untuk kalian tahu seperti apa sel itu. Nah, kalau kalian membuat, jadi kalian bisa sedikit paham seperti apa bentuk organel sel yang ada di dalam tubuh. Ya, seperti yang dijelaskan tidak berwarna seperti ini, tapi ini dibuat semenarik mungkin biar kalian lebih dapat memahami. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang sudah kalian pelajari dari pagi tadi awal sampai sekarang, kira-kira apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari itu apa kira-kira? Ada yang bisa? Ya, langsung? Ya, Urur? Ya. Betul. Ada lagi? Nah, selain kita sudah tahu ternyata di dalam sel walaupun dia kecil, ternyata masih ada bagian-bagiannya. Ya, ternyata masih ada bagian-bagian yang punya fungsi masing-masing. Dan juga apa ini? Perbedaan sel hewan dan apa yang berbeda? Bentuknya kalau apa? Tumbuhan lebih teratur, tidak teratur. Kemudian dia punya apa warnanya ini? Warna ini punya warna klorofil ya. Di dalam klorofil ada klorofil. Warnanya hijau, sedangkan ini tidak ada. Jadi hewan, kalau hewan ataupun manusia tidak berwarna hijau. Nah, dinding sel juga membuat tumbuhan jadi apa? Jadi apa tumbuhan itu? Tegak, apa ya? Baik. Jadi kalian sudah paham ya? Sudah belajar tentang ini, berarti kalian sudah memahami apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sekarang quiz ya. Nah, quiz benar atau salah? Benar kanan, kiri itu untuk salah. Kita pakai tangan ya. Nah, pakai tangan. Sudah siap untuk bermain quiz? Sudah. Ayo kita bermain. Pertanyaan pertama. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Benar atau salah? Kanan atau kiri?
Ternyata pernyataan ini salah. Nah, yang ketiga, soal yang ketiga, sakura pada sel lebih besar daripada sel tumbuhan. Nah, ini benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Nah, jadi kita buktikan. Ya, kalian dengar lagi. Ya, yang keempat. Nah, tumbuhan berwarna hijau karena adanya kloroplast. Benar atau salah? Nah, coba kita buktikan. Yang terakhir, hewan bisa bergerak bebas karena tidak memiliki dinding sel. Benar atau salah? Benar, kita buktikan. Benar. Nah, berarti sukses untuk pagi ini kita mendapatkan pembelajaran tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Nah, sekarang Bu Guru bagikan lembar refleksi. Apa yang sudah kalian lakukan? Kira-kira, nah di sini ada emoticon ya. Nah, ada gambar emoticon, emoji katanya anak sekarang ya. Nah, ini kalian pilih kira-kira yang sesuai dengan perasaannya kalian yang mana. Nah, selama pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, kemudian kalian tulis. Nah, apa yang kamu sudah pelajari dan apa yang bikin kamu bingung masih. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan untuk guru membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan. Misalkan ya, terakhir kalian komentar untuk guru. Kira-kira kamu paham nggak penjelasannya dari Bu Guru? Ya, Bu Guru bagikan ya, silakan ditulis. Nah, bagikan. Ayo, Duki. Sudah ya? Sudah. Nah, Bu Guru ambil satu senten saja. Ya. Nah, kira-kira Mbak Bea, saya pilih yang mana Mbak Bea? Ini kenapa? Terus, nah, bagus ya. Jadi itu refleksi untuk kalian untuk perasaannya kalian selama pembelajaran. Jadi yang lain bisa dikumpulkan setelah ini ya, bisa dikumpulkan. Nah, ya sudah. Sekarang untuk kedepannya materi yang akan kita pelajari di minggu depan itu tentang diferensiasi sel. Nah, ada sel-sel yang istimewa ya, yang dimiliki hewan dan tumbuhan. Kalau tadi organelnya, sekarang selnya yang istimewa. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya. Nah, Bu Guru harap kalian lebih semangat. Jangan lupa belajar ya. Belajar fokus dan juga belajar melatih konsentrasi. Kenapa? Karena konsentrasi itu dibutuhkan dalam setiap pembelajaran ya. Nah, jadi Bu Guru tunjukkan hari ini pembelajaran kita mengenang senang ya. Nah, berarti kita akan membuat proyek-proyek yang lebih untuk materi pembelajaran yang mendatang. Dan mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada materi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan Mbak Urut. Nah, terima kasih. Kita berjumpa di materi selanjutnya minggu depan. Sudah Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.